lagi mampir nih di Goal Axis Cimahi ya. Hari ini kita bakalan ngobrol banyak banget sama Pak Yeri selaku manajemen dari Goal Axis Cimahi. Diceritain dulu nih Pak, awal mula dari berdirinya Goal Axis ini. Ya, oke, baik. Makasih Mbak Indah udah mampir ke tempat latihan kita yang ya beginilah adanya. Kita berdiri di Februari 2013. Jadi sebelum ada tim putri itu ada tim sepak bola putra dan futsal putra putri. Nah kemudian di tahun-tahun 2015 berdirilah tim putrinya seiring dengan mulai banyaknya animo anak-anak bermain sepak bola putri, dan waktu itu setelah PSSI di bench muncul lagi Piala Pertiwi. Nah kemudian kita mulai bangun buat U23 waktu itu. Kemudian ada Piala Menpora U17. Dari situ awal mulanya. Begitu Mbak Indah. Oke, jadi awal mulanya ternyata dari udah lama nih Pak, dari 2015. Tuh udah lama banget. Oke. Kalau dari latihannya sendiri Pak, boleh nggak sih Pak dikasih tahu latihannya Goal Axis tuh di mana aja sih sama kapan aja? Oke, hari ini tuh untuk latihan kita ada 4 hari latihan untuk yang KU besar. Jadi kita punya KU 12, KU 14, KU 17 dan senior. Ada 4 kelompok usia. Latihan di hari Senin, Kamis dan Sabtu untuk latihan lapangan. Untuk latihan fisik kita di hari Rabu Mbak, untuk yang usia besar, usia 14, 17 dan senior. Kurang lebih seperti itu latihannya gitu. Nah, latihannya kita di lapangan KPAD, kemudian kita di Tarantula, di lapangan Anagata, dan untuk latihan treknya kita antara di Saparua atau di Stadion Siliwangi biasanya. Kurang lebih gitu Mbak Indah. Oke, jadi bermacam-macam nih ya Pak. Tahu nggak Pak alasannya kenapa sih Pak kok dipisah-pisah gitu? Oh, latihannya tempatnya ya. Jadi pertama kan Bandung nih kita di Bandung nih kan luas gitu Mbak. Jadi biar kalau kita bagi latihannya ada yang di utara, di tengah, sama tengah agak selatan, biar nanti tuh semua nyobain dari yang selatan naik ke atas, yang dari atas turun ke bawah, sama di tengah-tengah gitu. Jadi biar semuanya kebagian sama gitu ya Mbak, gitu. Nggak di tempatnya misalnya kalau di selatan terus nanti dari yang utara kejauhan ke bawahnya terus gitu. Jadi kita biar sama rata aja gitu Mbak. Oke, gitu. boleh, menarik banget nih Pak. Oke, kalau misalnya dari Goal Axis sendiri Pak, apakah Goal Axis ini hanya dikhususkan untuk anak-anak Cimahi dan Bandung, atau boleh juga kalau misalnya dari wilayah-wilayah lain yang mau bergabung sama Goal Axis gitu, terbuka? Iya betul Mbak, alhamdulillah sih kita sangat terbuka selama mereka mau kesini. Ya mungkin hari ini kita misalnya yang ada di timnas hari ini Dian dari Ternate Mbak, terus kemudian dari Ternate ya sampai pindah ke sini, kemudian ada Aulia dari Surabaya gabung ke sini gitu. Memang kami belum bisa memberikan mes gitu ya Mbak, tapi mereka ngekos kemudian membiayai mereka sendiri dan ikut latihan di kita gitu. Jadi siapa yang mau datang sangat terbuka gitu. Oke, jadi Goal Axis ini terbuka untuk umum. Iya betul. Kalau misalnya dari cara daftarnya sendiri gimana nih Pak? Daftar itu cuma bisa lewat di IG nge-DM, terus ada kontaknya juga di situ. Kemudian tinggal datang, kemudian ngisi formulir, udah. Kita tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya seragam, tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya latihan, tidak ada biaya pertandingan. Semuanya gratis, yang penting teman-teman mau belajar. Mau yang baru belajar nendang sampai yang udah mahir pun kita perlakukan semua sama. Tidak berbayar sama sekali. Oke, kalau misalnya dari Bapak sendiri menurut Pak Yeri, apa yang membedakan Goal Axis dengan sekolah-sekolah sepak bola lainnya? Oke, mungkin kalau itu yang cukup menonjol dari kita, bahwa di Goal Axis ini tidak hanya fokus kepada prestasi secara sepak bola putrinya, tapi juga kita fokus juga kepada pendidikan, bahwa kita ingin lebih mengembangkan bagaimana perempuan itu harus punya effort, harus punya kecerdasan, dan bagaimana lewat sepak bola ini memberdayakan perempuan. Nah harapan kita dengan mereka bersepak bola,
kan nggak semuanya bakal jadi pemain timnas nih Mbak gitu kan gitu ya. Nah gimana nanti mungkin ada yang pengen jadi pelatih, tapi kan dengan mereka bersepak bola seperti ini mereka bisa mendidik karakter mereka lebih kuat gitu ya, belajar menerima kekalahan kemenangan, punya teman yang banyak, dan utamanya adalah bisa punya jalur prestasi, kemudian bisa sekolah setinggi mungkin yang mereka mau. Itu utamanya kita, dan mungkin yang bedanya kita dengan yang lain itu paling bedanya. Kalau dari prestasi sendiri nih Pak, boleh nggak Pak sebutin beberapa prestasi dari Gol Axis yang tidak bisa, yang selalu bisa dibanggakan? Ya mungkin pertama kita ngeraih U17 Putri Nasional ya, Piala Menpora, kemudian pemain-pemain kita jadi pilar kemarin di tim PON Jabar yang senior. Ya itu merupakan buah dari pelatihan kita yang berkesinambungan, dan kemudian kemarin di timnas U16 beberapa pemain kita juga terpanggil. Jadi buat kami sih, kalau buat Gol Axisnya itu semuanya kan masalah jadi juara dan segala macam itu bukan hal utama buat kami lah, tapi yang penting bagaimana individu-individu pemainnya ini semuanya bisa berkembang, dan tugas kita sebagai seorang di manajemen itu bagaimana mempersiapkan burung-burung kita ini terbang setinggi mungkin, karena burung tidak pernah lupa pulang. Jadi silakan mereka terbang setinggi mungkin, tapi mereka tahu rumahnya di mana gitu. Itu aja sih Mbak. Ini tentu akan sangat bermanfaat banget bagi teman-teman ASBWI yang mungkin menonton, yang mungkin penasaran nih mau masuk masuk ke Gol Axis ya. Tadi bingung gimana caranya, udah dikasih tahu nih sama Pak Yeri. Jadi langsung aja boleh DM atau kontak person ya di Instagramnya Gol Axis gitu. Boleh nambahin Mbak Indah? Boleh, silakan Bapak. Selain buat teman-teman yang pengen gabung, barangkali ada teman-teman pelatih, manajemen di luar Bandung yang ingin kita berkolaborasi atau kita sama-sama memajukan sepak bola putri sebagai tempat pemberdayaan putri, supaya putri-putri kita menjadi putri yang kuat, Gol Axis sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapapun. Terima kasih banyak Mbak Indah. Oke teman-teman ASBWI, abis ini kita bakalan ngobrol langsung sama coachnya nih, sama coach yang melatih langsung Gol Axis. Jangan kemana-mana, dadah! Teman ASBWI, kali ini kita udah bersama Coach Fauzi ya. Siap. Coach Fauzi ini adalah coach yang melatih anak-anak di Gol Axis ini. Oke, boleh dong Coach diceritain sedikit nih Coach, metode yang Coach pakai buat ngelatih anak-anak di Gol Axis ini gimana sih? Oke, kalau metode sebenarnya by pengalaman saya sih, melihat beberapa perkembangan dan juga melatih dari yang kecil ataupun sampai yang besar. Ada beberapa memang di kita sendiri di Gol Axis kita bikin filosofi sendiri. Ada beberapa struktur latihan memang kita bikin sesuai dengan usianya masing-masing, mulai dari usia 9 sampai 12, terus itu berbeda. Terus di usia 13 sampai 15, terus 16 17 maupun 18 sampai senior sih. Itu beda-beda, jadi dalam setiap latihan itu targetnya beda-beda. Gitu sih. Oke, kalau dari menurut Coach Fauzi ini ya, tantangan apa aja yang biasanya dihadapi coach yang menurut coach itu sesuatu yang membutuhkan effort lebih gitu selama melatih Gol Axis ini? Kalau tantangan sih karena kita memang di sini kan benar-benar free gitu ya. Kadang ada beberapa situasi yang ya katakanlah tidak normal secara budgeting, mungkin itu akan menjadi pengaruh ke program. Kenapa? Karena mungkin yang harusnya bisa 3 kali latihan jadi hanya 2 gitu, dan itu jadi butuh effort dalam membuat program bagaimana dengan 2 kali latihan ini tapi tujuannya atau targetnya bisa tetap tercapai sih. Itu sih sebenarnya. Oke, kalau dari cara coach sendiri buat ngebangun mental anak-anak tuh gimana? Kalau mental, saya sering bilang ke mereka, mental itu hadir sebenarnya buat saya pribadi bukan karena kita sering bermain atau bertanding gitu ya, tapi mental itu bagaimana kita menguasai seluruh aspek yang harus kita kuasai gitu. Contoh, kita bagaimana mau passing bagus kalau tekniknya jelek aja ya mungkin secara mentalitinya nggak akan muncul gitu. Jadi semua aspek mulai dari tekniknya, fisiknya ataupun taktiknya dan si mental itu tersendiri harus benar-benar dikuasai secara sempurna. Itu udah otomatis pasti akan percaya diri nih di lapangan. Kalau udah percaya diri kan ya kita pasti lebih enjoy mainnya gitu, dan mental itu pasti akan muncul. Oke, kalau menurut Coach Fauzi ini lebih penting mana antara fisik atau teknik? Dua-duanya sama-sama penting,
Hanya tinggal bagaimana kita nge-compare keduanya, kebutuhan by data dari si pemain itu sendiri, kebutuhannya lebih penting mana nih? Apakah setelah hasil tes ternyata dia tekniknya lebih perlu diperbaiki, ya mungkin dalam program latihan kita akan lebih perbanyak di sisi tekniknya ataupun mungkin sebaliknya. Dari pengalaman sendiri nih, ada nggak sih Coach pengalaman yang paling nggak bisa Coach Fauzi lupain selama melatih Goal Axis? Kalau pengalaman mungkin yang paling seru sih waktu Piala Menpora 17 itu waktu 2019 ya kalau nggak salah, yang dari regional kita main di Bogor, kita juara se-Jawa Baratnya, lalu kita main di nasional, main di Arca Manik, kita juga jadi juaranya. Itu cukup jadi apa ya, hal yang nggak bisa dilupain karena itu juga titik balik dari buat kita bahwa ngerasa oh sepak bola wanita itu ternyata bisa kita bikin dengan nggak beda jauh lah sama laki-laki gitu. Oke, kalau menurut Coach Fauzi, gimana sih antusiasme dari anak-anak yang gabung di Goal Axis ini? Antusiasme, alhamdulillah sih mereka bagus karena rata-rata mereka datang ke sini memang untuk jadi pemain. Karena kita juga sudah berbicara ke beberapa pemain yang mau join, ya kamu kalau mau join, prinsipnya cuma satu, mau nggak kamu berlatih sesuai dengan metode yang kita buat gitu. Dan beberapa pemain yang hanya sekedar datang untuk seperti fun football sih pada mundur dengan sendirinya gitu. Tapi kalau mereka memang yang punya tujuannya ingin jadi pemain bola, rata-rata sih tetap antusias untuk berlatih. Oke, sekarang tentang ASBWI ini Coach. Oke, menurut Coach gimana sih adanya ASBWI itu? ASBWI ya yang pasti sebenarnya sangat membantu kan sebagai asosiasi sepak bola wanita. Ya kita sih berharap hadirnya ASBWI tidak hanya sebagai organisasi, tapi memang bisa bantu kita di sini di lapangan di bawah untuk bagaimana mengembangkan potensi anak-anak di Indonesia untuk jauh lebih baik lagi lah. Ya mungkin salah satunya dengan hari ini mungkin bisa melihat langsung bagaimana kita latihan, ataupun mungkin kita sih berharap pada kompetisinya mungkin yang bisa dibantu buat kita selama PSSI mungkin belum bisa menggelar, ya setidaknya ASBWI sih bisa bikinin kita kompetisi yang ya nggak perlu mewah tapi sederhana, yang penting anak-anak ketika latihan tuh tahu tujuan akhirnya, oh kita ada kompetisi yang akan dicapai, kita juga bisa memperlihatkan hasil latihan kita gitu ya. Mungkin itu aja sih kalau harapan kita sih tentang ASBWI. Oke, terima kasih banyak. Halo teman-teman ASBWI, balik lagi di Tiba-Tiba Mampir. Kali ini saya udah bareng dari anak-anak nih, dari teman-teman di Goal Axis-nya. Boleh dong teman-teman kenalan dulu nama, umur, sama posisi di sepak bola. Ya udah, dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Hanifah Mahrin Primadi. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mahrin Primadi, bisa dipanggil Mahrin. Umur saya 13 tahun, buat posisi di sayap. Perkenalkan, nama saya Aska Nabila Nur Ningrum, biasa dipanggil Aska. Posisi saya center back, umur saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Atifa Ufaida, umur saya 13 tahun, posisi saya sayap kanan. Oke, kalau dari teman-teman sendiri nih ya, kenapa sih teman-teman mau main bola? Kalau aku sih ikutin jejak kakak ya. Dulu kan kakak sering main sepak bola, terus aku diajak terus ke sana. Akhirnya malah jadi ikutan juga gitu. Kalau aku awalnya ngikut kakak juga, kayak yang seru gitu. Awal-awal sih gak dibolehin, tapi nyoba-nyoba maksa ternyata dibolehin. Kalau aku awalnya terinspirasi pemain Persib. Siapa tuh? Siapa tuh? Ada aja. Oke. Selama bergabung di Goal Axis nih ya, gimana pendapat kalian? Apakah main bola ternyata memang seseru itu atau gimana? Menurut aku sih selama main di Goal Axis ya seru banget ya, apalagi dengan teman-teman yang friendly banget gitu, yang bikin aku nyaman setiap latihan. Kayak nggak ada lah geng-gengan, semuanya temenan baik kok. Ya kalau dari aku juga seru-seru aja sih, seru banget, malah kayak semuanya tuh solid, itu nggak ada circle-circlean.
Kalau menurut aku seru sih, seru. Terus ditambah lagi temennya tuh banyak, cewek semua lagi. Oke, sekarang spill nih. Spill dong coach favorit kalian siapa? Aduh. Buat coach favorit aku sih otomatis Coach Fauzi ya. Coach Fauzi buat dari gaya ngelatihnya enak banget, gampang diingat dan gampang buat dimengerti juga. Jadi ya salah satu coach favorit aku di sini. Buat cewek Coach Zahra. Tapi ya sebenarnya tuh seru banget ya, friendly juga, tapi kadang-kadang kalau udah marah serem. Iya, Sob. Kalau dari aku Coach Fauzi, karena dari gaya ngelatihnya tuh kayak tegas tapi nggak terlalu tegas gitu, kayak masih ada bercanda-bercandanya. Kalau coach yang cewek Coach Zahra dong. Sama aku juga kalau yang cowok Coach Fauzi. Soalnya ya kalau misalkan ada bercanda sedikit agak kena marah dikit. Kalau yang ceweknya juga Coach Zahra sih, soalnya seru banget. Oke, seru banget ya. Sekarang siapa idola kalian di timnas wanita Indonesia? Dan kenapa ngeidolain? Kalau kakak sendiri boleh nggak ya? Saya dulu kan kakak aku juga pernah masuk ke timnas juga ya. Jadi ya salah satu yang menginspirasi aku juga kakak sendiri gitu. Sebutin dong. Nama kakak aku Zahra Nakiah Primadi. Kalau aku Gea Yumanda, karena dia mainnya tuh bagus, terus kalau tackle-tackle juga bersih. Kalau aku sih ada Safira sama Coach Zahra, tapi aku nggak terlalu suka sama Kak Safira gitu. Oke. Menurut kalian sepak bola tuh gimana? Oh, boleh dong kasih satu kata buat sepak bola. Satu kata ya. Apa ya? Seru. Seru banget. Sama aja. Oh iya, satu kata. Asik. Oke, asik. Mantap. Ngeri. Sekarang terakhir. Yel-yelnya gol Aksis. Gimana sih? Cap. Jangan apa dong. Dari Tifa. Ya, oke. So. 1, 2, 3, gol Aksis. Wani, pasti Wani. Terima kasih banyak teman-teman SBWI sudah mengikuti tiba-tiba mampir nih ya. Kita banget nih anak-anaknya. Boleh dong ajakin teman-teman yang lain buat join ke sini. Buat yang cewek-cewek sana yang punya minat buat main sepak bola, join aja di Aksis. Bener-bener situ seru banget lah, kamu nggak bakal ngerasa dijauhin, dia gosip-gosipin aman, semuanya friendly, semuanya sini nggak ada geng-geng, seru lah pokoknya. Mantap, join Aksis sekarang, gratis. Oke, sampai jumpa di tiba-tiba mampir selanjutnya. Bye bye.